مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah kitab Al-Hikam pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita dihadirkan di dunia ini dengan satu tugas, yaitu pengabdian kepada Allah. Kemudian dibekali pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara mengabdi atau melakukan pengabdian kepada Allah. Berikut tujuan-tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seharusnya kita fokuskan perhatian kita yaitu mengelmui ibadah. Saudara sekalian, kita diberi oleh Allah wawasan pemahaman bahwa kita ini punya status, di mana status kita adalah abduhu, hambanya. Nah, mewujudkan menjadi hamba Allah ini syarat dengan berbagai macam halangan, malah dalam batas-batas tertentu ya, kita akan mengalami sebuah cobaan-cobaan. Sebab apa? Meraih status hamba ini ya, itu ancaman bagi setan. Hadirin rahimakumullah, sehingga ada ayat yang sudah kita kenal, surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'buduni, melainkan agar menjalani proses menjadi hambaku. Sehingga tingkatan-tingkatan hamba ini yang mesti kita fahami. Hadirin, seluruh makhluk itu hamba Allah dengan pengertian al-ijbari. Tidak ada pilihan kecuali jadi hamba. Tapi jenis manusia ini dikasih oleh Allah sebuah pemahaman, yaitu hamba pilihan, hamba ikhtiari, menghamba dengan apa? Dengan pilihan. Bisa kita menolak dari penghambaan kepada Allah, namun di sanalah runtuhnya, hilangnya bobot kemanusiaan kita. Dan menghamba, menjalani proses jadi hamba khusus, di sanalah kehormatan kita. Hadirin, leluhur kita yaitu Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam, itu dihormati oleh alam malaikat. Padahal Nabi Adam belum punya prestasi ibadah. Padahal para malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini ya Allah,
senantiasa menjalani tasbih kepada Engkau, mensucikan dengan berbagai macam bentuk kepatuhan yang semata mensucikan Allah, bukan mensucikan dirinya. Bihamdika, dengan mensyukuri bahwa Kau beri kami ini tugas mensucikan Allah. Wa nuqaddisulak, dan kami senantiasa mensucikan dalam arti apa? Sebetulnya Engkau yang maha suci tanpa disucikan makhlukmu. Itu perasaan para malaikat itu. Hadirin, kalau kita memahami itu, makhluk yang tidak pernah maksiat, kemudian tugasnya hanya taat, itu tidak merasa mampu memberikan satu titik penghormatan kepada Allah. Itu yang diperintahkan, hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal belum pernah punya prestasi seperti alam malaikat tadi. Kemudian Nabi Adam itu pendatang baru, yang seharusnya pendatang baru yang belum punya prestasi, ketaatan menjalani perintah, ketaatan menjauhi larangan, itu yang seharusnya hormat kepada alam malaikat. Tapi hadirin rahimakumullah, itulah manusia dikasih bobot nilai, akan dipersiapkan menjadi hamba yang akan menjalani satu tingkatan-tingkatan untuk menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hamba yang dipilih. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Kemudian derajat di bawah nabi, di derajat di bawah rasul, yang disebut as-solihun, orang-orang soleh. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi posisi kita selaku hamba itu menjalani satu proses penghambaan yang sampai menjadi tingkat terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, karena ini sebuah prestis sendiri bagi manusia, sebuah kehormatan sendiri bagi manusia, yaitu menjalani proses supaya jadi hamba yang paling di hadapan Allah, sehingga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, hei manusia, jenis manusia yang disujudi para malaikat. Inna khalaqnakum min dzakarin au unsa, kuciptakan kamu dalam bentuk lelaki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu artinya apa? Konsekuensi alamiah, di mana kita lahir lalu ada batasan-batasan dari suku apa, dari bangsa apa, kemudian wilayah hukum mana bagi kita negara. Tapi itu tidak diizinkan oleh Allah menjadi standar kemuliaan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kami yang paling mulia, suku kami yang paling mulia, warna kulit kami yang paling mulia. Sebab apa? Standar-standar yang sifatnya material, dan itu bukan pilihan kita, tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi standar kelas. Kenapa demikian? Itu akan menciptakan penghambaan sesama manusia. Kita mengenal ada fasisme Jerman, di mana bangsa Jerman itu yang seharusnya menjadi bangsa kelas yang harus mengendalikan manusia, maka terjadi perang. Dulu tentara sekutu melawan Nazi Jerman. Ada fasisme Jepang. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Membangun sebuah kelas manusia berdasarkan apa? Ikatan-ikatan suku, bangsa, warna kulit. Dan itu diwujudkan dalam bentuk faham materialisme. Hadirin rahimakumullah,
Islam tidak memberikan pandangan wawasan semacam itu. Maka inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dari berbagai macam suku, bangsa, warna kulit, mungkin bahasa yang berbeda, indallahi, dalam penilaian Allah. Allah punya penilaian sendiri. Atqakum, yang paling takwa di antara kamu. Hadirin, manusia ini ada yang ditakutkan, dikhawatirkan kalau dirinya dihinakan. Maka masing-masing manusia membuat standarisasi kemuliaan berdasarkan apa? Yang digali oleh akal pikirannya. Makanya iblis awal itu sudah memakai faham ini. Ana khairum minhu, saya tidak mau sujud ya, tidak mau hormat. Kenapa? Penilaian saya ana khairum minhu, aku jauh lebih baik daripada Adam. Kenapa? Dia pendatang baru, belum punya prestasi di hadapan engkau dalam bentuk ketaatan menjalani perintah maupun menjauhi larangan engkau. Kami kan pendatang, kami ada sebelum Adam. Kami sudah melakukan bentuk-bentuk peribadatan dan itu prestasi saya. Apalagi bahan saya jauh lebih baik dari bahan Adam. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi makhluk yang pertama kali membuat standarisasi mulia tidak mulia itu disebutkan oleh Allah, yaitu iblis. Dan standar itu ketika dipakai maka diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, untuk menjadi hamba ini halangannya begitu kerasnya, begitu syaratnya halangan-halangan, sehingga apa? Banyak yang gagal, sehingga apa? Dia tergoda membuat standarisasi mulia tidak mulia bukan berdasarkan tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya ya memberikan kepada kita satu pemahaman, dan dengan pemahaman ini kita harus mewaspadai aral melintang yang menjegal kita untuk menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa halangan-halangan. Di sini di dalam kitab Al-Hikam beliau menegaskan rahimahullah, idza alimta anna syaiton, bila kamu sudah mengetahui anna syaitona la yaghfulu angka, bahwasanya setan itu tidak lupa untuk mewaspadai kamu. Apa yang diwaspadai setan pada diri kita? Jangan sampai kita melakukan proses penghambaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menawarkan berbagai macam bentuk alternatif kemuliaan-kemuliaan dengan standarisasi yang bukan dari Allah. Dan ini pernah menjadi sebab perang dunia. Yaitu apa? Bangsa yang satu harus mendominasi bangsa yang lain. Standar pandangan hidup satu negara harus menjadi pandangan hidup semua negara. Dan ini menjadikan konflik-konflik terus sampai hari ini, yaitu adanya benturan-benturan pandangan-pandangan hidup yang sama-sama digali oleh manusia. Padahal pandangan hidup kita ini bukan digali, tapi diturunkan. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka bila kau tahu bahwasanya setan itu tidak akan pernah lupa, lengah dari mewaspadai kamu untuk menjalani proses penghambaan tadi, fala tauful anta amman nasiyatuka biyadi, maka janganlah kamu lengah, lupa ya, kamu manusia, amman nasiyatuka biyadi, dari Allah yang ubun-ubun katup keluarnya nyawamu itu biyadihi, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin rahimakumullah, maka benteng satu-satunya adalah kita menjalani hidup ini dengan menjalani standarisasi Islam untuk menjadi hamba yang terbaik. Di dalam ibadah itulah pengayom. Di dalam ibadah itulah landasan.
Di dalam ibadah itulah perlindungan manusia bagi hambanya. Maka manusia hidup di dunia ini dibekali sebuah ajaran, yang dengan ajaran itu kalau kita jalani, kita masuk dalam bentuk perlindungan kepada Allah. Makanya ilahun itu maknanya ala ya'lahu, artinya istajaro, berlindung. Dengan menjalani perintah itu kita masuk perlindungannya. Dengan menjauhi larangan kita masuk dalam perlindungan Allah. Supaya apa? Kita tidak dilarang, diperintah oleh nafsu kita, apalagi oleh setan. Hadirin rahimakumullah, lawan kita itu tidak terlihat. Huwa qabiluhu, ya raunakum min haitsu la tarawnahum. Dia dan suku-suku iblis itu melihat kamu, mewaspadai kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat. Kalau dari realitas ini bisa menang enggak kita? Musuh kita enggak terlihat. Sampai Rasulullah menegaskan, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu bisa mengalir lewat pembuluh darah ini. Hadirin, itu lawan kita. Maka saat kita lupa standar hidup Islam, disitulah kita sudah masuk dalam perangkap pengendalian mereka. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, am hasibtum ya annama khalaqnakum abatsau wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kuciptakan kamu dalam bentuk apa? Kesia-siaan. Tidak ada maksud luhur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mengira itu kamu, manusia? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa engkau tidak kembali kepadaku. Hadirin, proses pengembalian ini itu yang harus kita meniti jalan Islam. Yang melarang kita itu yang menghidupi kita. Yang melarang kita itu yang memfasilitasi kehidupan kita. Satu contoh paling banyak kita mengenal, sebetulnya mengenal Allah lewat nikmatnya. Hembusan nafas yang kita tarik, kemudian kita hembuskan lagi. Semua fungsional organ tubuh kita itu tidak diserahkan kepada kontrol kesadaran kita. Allah tidak meminta ganti, tapi gunakan fasilitas hidup itu untuk menjalani ajaran Islam. Kenapa? Menggunakan fasilitas hidup untuk menjalani Islam. Itulah yang dimaksudkan syukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau menikmati nikmat, kita tidak perlu diingatkan, tapi menikmati nikmat dengan cara Islam, menggunakan nikmat untuk fasilitas ibadah, menjalani taat. Itu yang banyak dilupakan oleh manusia. Sehingga ibadah adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk modal mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dimaksudkan syukur. Namun hadirin rahimakumullah, halangannya begitu banyak sekali. Maka Ibnu Athaillah mengidentifikasi adanya sumber-sumber halangan itu, lawan-lawan yang mesti menjegal kita dalam perjalanannya untuk menjadi hamba semata untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ikrarkan setiap sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menjalani proses penghambaan ini. Karena hanya itu sulit ya Allah, karena hanya itu ancaman bagi iblis. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan untuk memurnikan diri menjadi hamba-Mu. Apa pertama halangan itu? Tidak jauh-jauh deh, ada bahaya internal. Yang bahaya internal itu disebut an-nafs, yaitu jiwa tabiat naluriah kita. Nah, jiwa tabiat naluriah kita ini itu sudah cukup, tanpa adanya setan itu bisa menjegal kita untuk jadi hamba miliknya Allah. Pembuktiannya apa? Dasarnya apa?
di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi, ya, putranya seorang nabi dari jalur Yakub. Yakub putra dari jalur Nabi Ishak. Nabi Ishak dari jalur Nabi Ibrahim. Coba kalau umpamanya darah itu darah bersih tanpa campur haram, itu Nabiullah Yusuf mengatakan saat lolos dari godaan Zulaikha. Nabiullah Yusuf mengatakan gini, dan Allah sebelumnya menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Yusuf punya dorongan kuat, tertarik kepada rayuan Zulaikha. Itu Allah menegaskan. Wa hammat biha walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha pun tertarik kuat untuk melakukan perzinahan dengan Yusuf. Laula arra'a burhana rabbi, andaikan Yusuf tidak ditunjukkan jaminan-jaminan peribadatan selama ini di dalam Islam, sehingga Nabiullah Yusuf saat lolos mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak pernah menyatakan diri saya ini bersih. Aku tidak bisa membebaskan nafsu jiwa saya ini dari ketertarikan kepada lawan jenis. Kenapa? Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa tabiat naluriah manusia itu teramat sangat memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rohima rabbi, kecuali saat nafsu tadi dirahmati oleh Allah SWT. Maka di dalam menjalani proses jadi hamba lewat larangan Allah yang kita jauhi, menjalani proses menjadi hamba lewat perintah Allah yang kita jalani, supaya apa? Kita lolos dari jebakan nafsu kita. Sebab apa? Tanpa setan itu potensial sekali untuk menjadikan manusia berbuat kejahatan. Maka rahmat Allah itulah yang seharusnya kita raih saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang yang dirahmati oleh Allah saat maksiat dia akan ditimbulkan penyesalan. Hari ini kan banyak melakukan kemaksiatan malah dipublikasikan. Dan saat tertangkap dipublikasikan tadi, dia tidak pernah merasa malu itu. Itu berarti apa? Jiwa penghambaannya sudah mati. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ta'isa abdud dinar, celaka penghamba dinar, penghamba harta. Ta'isa abdud dananir, ta'isa abdud darohim, celaka penghamba dirham dan penghamba dinar. Hadirin rahimakumullah, berarti apa? Orientasinya menghamba Allah bukan supaya murni diakui jadi hamba, tapi menghamba kepada Allah sudah tergiur, tergoda dengan tujuan-tujuan sejenak dan instan dunia ini. Dia lupa masa depannya adalah wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami Allah menegaskan kamu akan dikembalikan. Itu tadi an-nafs. Kemudian apa penghalang berikutnya setelah nafs? Yaitu ad-dunya. Dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini banyak melupakan manusia dari kenikmatan akhirat. Dan kenikmatan dunia ini bukan ditinggalkan, tapi digunakan nikmat ini jangan sampai lupa ajaran Allah. Sehingga di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah menegaskan gini, I'lamu, manusia ilmui, jangan lupa. Kalau manajerialnya, manajemen, berdagang, mengelola alam, insya Allah manusia lebih pandai. Tapi i'lamu, ilmui karakter dunia itu tadi. Itu ya. Annamal hayatud dunya, bahwa tidak lain kehidupan dunia itu ya laibun walahun, permainan dan sendaguro. Hati-hati.
tapi bukan main-main. Ya, sendagura di saat yang sama itu bisa serius. Jadi potensial antara main-main dan permainan, potensial antara sendaguro dan keseriusan itu tipis sekali. Kalau kita berdunia ini tidak menggunakan pandangan Islam, maka serius kita itu dinilai main-main oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sendaguro oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka difahamkan laibun itu sebuah permainan, jangan main-main. Sebab kamu punya lawan, ada sistem pertandingan, ada kekalahan, ada kemenangan. Tapi jangan lupa ya, kalau orientasi kamu hanya menang sejenak dunia, supaya tidak kalah sejenak dunia, lalu semua cara kamu pakai, gagal. Berhasilmu itu kegagalan, apalagi gagalmu. Sebab Allah yang ditanya nanti, sistem permainan siapa yang kau pakai di dunia ini. Sekarang kan enggak, yang penting menang, yang penting tidak kalah, maka semua cara dipakai. Itu yang namanya lupa cara. Insya Allah manusia itu tidak akan pernah lupa adanya kemenangan, adanya kekalahan. Tapi jangan itu yang memotivasi kita lalu meninggalkan cara hidup Islam. Rasulullah bersabda, Rasul amri Islam. Pangkal berbagai macam masalah-masalah penting itu ditentukan ajaran siapa yang kau pakai. Kalau bukan memakai Islam, itu tidak penting dalam ajaran Islam. Satu contoh ya, hubungan kelamin itu kan binatang juga melakukan. Tapi kenapa yang dikasih ajaran kok manusia? Ada tanggung jawab, hak dan kewajiban. Setelah punya keturunan, bagaimana dikasih cara bersandang, berpangan, berpapan bagi anggota keluarga kita. Itu kenapa? Supaya tidak menjadi permainan, tapi memang main yang sesungguhnya. Ada kekalahan di dalam berumah tangga, ada kekalahan di dalam memimpin negara, ada kekalahan di dalam memimpin rumah tangga. Namun hadirin rahimakumullah, kalau kita menggunakan cara Islam, maka Allah akan menghitung kegagalannya juga dihitung, keberhasilannya juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menggunakan ajaran Islam, berhasilnya itu dinilai gagal, apalagi gagalnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halangan yang nomor 3 yaitu al-khalaik, makhluk-makhluk ini. Dengan pergaulan makhluk, manusia banyak tergiur pandangan-pandangan hidup umum. Umumnya semacam ini kok. Kalau standar umum itu diizinkan oleh Allah menjadi sebuah standar kebenaran, nanti kita akan menentukan benar salah itu berdasarkan apa? Keputusan voting, suara terbanyak itulah yang harus dianut. Padahal Rasulullah SAW manusia yang dibimbing wahyu mendapatkan teguran khusus, pengingat khusus. Di dalam surat Al-An'am ayat 116, Muhammad, wa in tuti aktsara man fil ard. Kalau engkau yang nabi, yang rasul, yang dibimbing wahyu, kalau kamu mengikuti standar aktsara man fil ard, umumnya orang di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, maka potensial sekali mereka itu menyesatkan kamu dari tujuan Allah. Kenapa? Karena mereka itu iyat tabiuna, tidak mengikuti standarisasi benar salah tadi, illa dhanna, kecuali persangkaan saja. Oh, pengalamannya dulu gagal, maka jadi standar larangan. Yang dulu pengalamannya berhasil, jadi standar perintah kebenaran. Hadirin, kalau manusia itu orientasi gagal berhasil dunia ini, karakter dunia itu ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Itu yang menyebabkan kita beralih cara memilih masalah-masalah. Maka diturunkan standar larangan, standar perintah,
di sanalah standar untuk memilih. Allah melarang itu jangan kau jatuhkan pilihanmu pada larangan, meskipun diiming-imingi sukses. Kalau ada standar perintah, gunakan standar memilih meskipun diancam kegagalan. Hadirin, pergaulan dengan orang umum itu potensial sekali kita memandang pandangan umum itu sebuah kebenaran. Maka halangan yang tiga, pergaulan dengan sesama makhluk ini potensial sekali untuk menggelincirkan kita untuk tidak menjalani proses menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang nomor 4, ini penghalang juga. Apa itu? Asyaiton, setan. Bagaimana sumpahnya setan? Qala fa bi izzatika, saat dipecat, diusir jadi hamba, fakhruj, keluar kamu dari areal bersih, areal yang penuh dengan kenikmatan surga ini. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Saat itulah dia dipecat jadi hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi hamba dirinya dan hamba nafsunya. Maka fa bi izzatika, ya, dengan atas nama kemuliaanmu ya Allah, itu ya, la ughwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan seluruh manusia. Ya, la ughwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan seluruh manusia. Di dalam surat yang lain disebutkan la aqudanna lahum siratal mustaqim, Al-A'raf 17-16 ini. La aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku duduki jalan Islam yang lurus ini. Banyak yang tujuannya Allah tapi lupa cara Islam. Banyak yang tujuannya Allah tapi lupa cara Islam. Cara itu yang paling banyak dilupakan. Maka setan memberikan alternatif secara instan. Tujuannya Allah, kita bisa membuat cara-cara peribadatan, pengabdian sendiri-sendiri. Tidak itu saja, summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, akan aku datangi dari arah depan. Dikasih pandangan-pandangan hidup yang keliru sehingga manusia lupa masa depannya adalah keabadian, bukan masa depan hari tua, bukan itu, bukan masa depan kematiannya. Justru masa depan kita adalah kebangkitan, keabadian, yaitu akhirat. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kalau tadi dihalangi, dikasih pandangan hidup yang keliru, sekarang dihambat. Kalau untuk urusan-urusan pengabdian kepada Allah, dia males. Kalau ibadahnya yang dijalani, kemauannya dituruti oleh Allah, dia giat. Tapi kalau di dalam beribadah, keinginannya tidak dipenuhi Allah, dia males. Itu artinya apa? Dia sudah masuk di dalam godaan, hambatan dari setan. Wa an aimanihim, dari arah kanan juga. Wa an syama'ilihim, dari arah-arah kiri. Hadirin rahimakumullah, sehingga orientasi kita apa? Yang penting saya beribadah ini terpenuhi keinginan, tidak yang tidak saya ingini tidak ketemu. Itu artinya apa? Bukan penghamba yang sebenarnya. Sebab apapun yang dari Allah itu harus rela diterima. Kalau baik kita bersyukur, bertambah giat. Kalau diuji yang namanya kesulitan, kita tidak mandek. Kenapa? Itu hak Allah semata. Maka di sanalah kita menjadi hamba Allah. Maka setan mengatakan apa? Fala tajidu aktsarohum syakirin, maka engkau tidak akan temui manusia kebanyakan itu melakukan syukur kepadamu. Makna melakukan syukur, dikasih potensial jadi hamba, justru tidak digunakan meraih menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah katanya setan, fala tajidu aktsarohum syakirin, kau tidak akan menemui kebanyakan manusia itu orang-orang yang menjalani syukur kepada engkau.
Syukur yang sebenarnya adalah menggunakan hidup yang nikmat ini untuk menjalani proses menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang kembali, idza alimta anna syaiton la yaghfulu anka. Kalau kamu sudah tahu dan sadar bahwa setan itu tidak akan pernah melupakan engkau, selalu mewaspadai engkau supaya tidak menjadi hamba Allah, fala tahful anta amman nasiyatuka biyadi. Maka caranya adalah jangan kau pernah melupakan arahan-arahan Allah, yang Allah itu di tangan Allah keluar katup nyawa kamu. Hadirin, hikmah yang singkat ini semoga membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa perlindungan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala lewat tawakal, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.